Holas, selamat datang di Hita Patak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Patak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua. Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli. Na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan. Damang dohot dainang. Iboto dohot hahanggi. Dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipaturea mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang Sumatrakon. Selamat menonton. Sejarah daerah Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk dari Humbang Hasundutan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, salah satu afdeling di wilayah Keresidenan Tapanuli adalah Afdeling Bataklanden, dengan ibu kota Tarutung, terdiri atas 5 onderafdeling. Setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1947, Kabupaten Tanah Batak terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu yang pertama, Kabupaten Tapanuli Utara, ibu kotanya Tarutung. Yang kedua, Kabupaten Humbang Hasundutan, ibu kotanya Dolok Sanggul. Yang ketiga, Kabupaten Toba Samosir, ibu kotanya Balige. Yang keempat, Kabupaten Dairi, ibu kotanya Sidikalang. Pada tahun 1950, keempat kabupaten ini dilebur menjadi Kabupaten Tapanuli Utara. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Nias. Keadaan ini bertahan hingga tahun 1964, karena pada saat itu Tapanuli Utara dimekarkan dengan terpisahnya Dairi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 terbentuknya Kabupaten Toba Samosir. Kenyataan menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut mengalami perkembangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan faktor sejarah dan keinginan untuk semakin cepat pembangunan dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat, maka harapan yang terkandung selama ini mengkristal menjadi usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan melalui terbentuknya Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah menjadi peluang munculnya wacana perlunya usul pemekaran melalui pembentukan kabupaten. Berbekal keinginan untuk mendambakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang tersebut dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat di wilayah Humbang Hasundutan melalui Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ternyata, sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman, mampu menumbuhkan aspirasi masyarakat untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara melalui usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Aspirasi murni masyarakat tersebut disambut dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta dengan dukungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian memperoleh dukungan Gubernur Sumatera Utara
dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan melaporkan perkembangan terakhir usul pemekaran kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara. Melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan dukungan bagi terwujudnya pemekaran. Menyampaikan laporan tertulis dan pendapat kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Mengundang Komisi 2 DPR RI untuk memantau, mengevaluasi, dan berkunjung langsung ke wilayah yang mengusulkan pemekaran. Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka dukungan APBD dan pengajuan usul dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Melakukan akurasi data pendukung pembentukan kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Melakukan pengkajian dan uji kelayakan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan memohon kesediaan Bapak Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Perencanaan persiapan sarana prasarana dan aparat guna mendukung pemekaran kabupaten. Menyurati para anak rantau di luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung usul pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Pemerintah pusat sangat responsif terhadap aspirasi ini, karena dalam waktu relatif singkat, tim terpadu Departemen Dalam Negeri, DPOD, dan Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat sewilayah Humbang Hasundutan tanggal 5 September 2002 sebagai lanjutan kunjungan Komisi 2 DPR RI tanggal 29 Juli 2002. Sebagai tindak lanjutnya, maka usul pemekaran ini mendapat pembahasan pada sidang paripurna DPR RI yang pada puncaknya melahirkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Nia Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus melantik pejabat Bupati Dr. Andus Manatap Simanungkalit di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Mengawali tugas sebagai Bupati Humbang Hasundutan telah membuat pertemuan dengan para tokoh masyarakat, adat, dan tokoh pendidikan serta tokoh agama di daerah ini, antara lain guna membicarakan pembuatan logo Kabupaten Humbang Hasundutan yang disahkan oleh DPRD. Demikianlah sejarah daerah Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taduli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatulayang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon.